Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Kita baca untuk no contact ya. Siapapun orang yang kamu dealkan dan tidak ada kontak sama kamu, difikirkan, insya Allah ini bisa narik energinya dia. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ada Seven of Pentacles and the Four of Swords. So, no contact ya. Jadi istirahat dulu dari apa yang kalian tata, apa yang kalian tanam, apa yang kalian harapkan. Ini istirahat dari harapan satu sama lain. Tujuan hidupnya itu lagi istirahat. Jadi no contact. So, ada rasa lelah tentang penantian. Entah kamu ataupun dia ya di sini yang membuat hubungan ini menjadi capek sendiri ya, capek sendiri. Pada akhirnya ada rasa takut ya tentang hasil yang sudah ditanam ya, takut nggak ada hasilnya. Jadi udah ketakutan dulu dari apa yang ditanam nih, takut nggak berhasil karena mindsetnya sudah seperti itu. Tapi kalau mindsetnya insya Allah berhasil, pasti berhasil gitu kan. Nah, segala sesuatu memang butuh proses, tidak ada yang cepat, tidak ada yang instan ya. Dan kita lihat no contact ya, ini situasinya kalian ya, mencoba membangun kesibukan masing-masing, mencoba mencari kesuksesan masing-masing karena sudah lelah menunggu, lelah menanti, lelah berharap ya. Kita lihat apa yang dia lakukan selama no contact. The Devil ya, dia melakukan hal-hal buruk ya, atau ini bisa efek dari ilmu hitam juga ya, menjadi orang yang pemarah, dendam akan situasi karena no contact. Dan di sini juga banyak sekali pengaruh energi negatif ya dalam kehidupan dia selama tidak komunikasi dengan kita. Dan dia terperangkap ya dalam kebebasan, terperangkap dalam kesenangan ya, tapi sebenarnya itu nggak menyenangkan buat dia sesungguhnya ya. Kita lihat situasinya dia selama no contact ya. Seven of Cups, the Queen of Pentacles, Five of Pentacles. Rasa penyesalan, kekecewaan karena sudah meninggalkan hubungan ya. Bahkan dia juga kehilangan pekerjaan atau kehilangan kesuksesan ya. Aku lihatnya di sini karena selama tidak kontak ini situasinya dia tuh banyak sekali dendam, marah, sehingga dia coba untuk meraih segala keinginan dia untuk kesuksesan hidupnya dia ini dengan segala cara apapun ya, termasuk dengan jalan pintas, bisa dengan ilmu hitam ataupun pelet atau guna-guna ya di sini, demi memenuhi kepuasan dia nih ya, kepuasan dia. Dan pada akhirnya dia kehilangan yang seharusnya dia sudah raih kesuksesan ya. Dia kehilangan kamu dan dia sedih, dia kangen sih sebenarnya situasinya dia selama tidak komunikasi dengan kamu tuh no contact ya. Dia terbayang tentang kamu, tapi ya dia nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena sudah berpisah dengan kamu, kedua dia juga kehilangan pekerjaan ya, atau kehilangan bebasan dia, ini bisa. Dan aku lihat di sini ya, dia sedang menanam keburukan untuk dirinya dia sendiri ya, karena dia mengejar nafsu ya, mengejar nafsu, harapannya yang terlalu tinggi sehingga membuat hubungan ini menjadi lelah. Jadi terlalu berharap tinggi lah ya, ekspektasinya tuh tinggi banget.
pada akhirnya kamu yang komitmen ya untuk sukseskan diri dan bebaskan diri dari adanya rasa trauma, dari dari skandal ya, dari perceraian. Aku lihat, dan dia nggak bisa berkata apa-apa ya situasinya. Keinginan untuk komunikasi sama kamu rencananya ada, tapi belum dia lakukan ya, karena dia masih mantau kamu nih. Apa kamu sendiri? Apa kamu ada orang lain gitu ya? Dan saat ini memang situasinya dia masih menanam ya energi negatif, kebebasan, hura-hura, terus hal-hal buruk lah lingkungan gitu ya. Obsesinya terlalu tinggi meraih halusinasinya dia, sehingga ya dia lelah sendiri pada ujungnya ya. Kita lihat perasaannya dia selama tidak komunikasi, perasaannya dia ke kamu ya selama tidak komunikasi. Sebenarnya kangen sini udah kelihatan ya, cuman kita pertegas lagi aja ya biar lebih jelas. Perasaannya dia ke kamu selama tidak komunikasi. Jadi kalian memang coba untuk sibukkan diri sendiri ya, menanamkan kesuksesan pada diri kalian sendiri. Tuh perasaannya dia selama tidak komunikasi, perasaannya dia ke kamu ya. Tuh ingin kembali sih guys, berharap ada peluang baru sih gitu ya, tapi ya sia-sia. 5-5 lagi ya, dia berharap tuh, berharap. Jadi dia lagi banyak berdoa juga nih tentang kamu ya, melalui alam bawah sadar apa sayang ya, dengan mimpi atau dengan spiritualnya, dengan gurunya ya. Dan ya situasinya dia nih lagi obsesi nyari uang ya, jadi kayak nggak apa-apa lah jalan pintas, nggak apa-apa jalannya yang negatif ya, misalnya kayak sorry to say ya, jadi gigolo, jadi LGBT gitu ya, maaf to say ya. Jadi dia lakukan segala cara lah gitu ya, mau jadi pelacur, menjadi gigolo, menjadi LGBT, atau menipu orang gitu ya. Yang penting dia sukses aja nih, uang dah gitu ya. Dia lakukan segala cara, bisa juga dengan menjual drugs seperti itu, yang penting dapat uangnya instan ya di sini, atau dengan jalan pesugihan. Ini bisa karena ada di devil, pesugihan ya, atau kayak yang babi ngepet ya, sama aja ya pesugihan gitu ya, yang ada tumbal-tumbalnya gitu. Jadi dia lakukan segala cara, nggak apa-apa, yang penting dia sukses, dia nikmat gitu ya, tentang keuangan, harta duniawi. Perasaannya dia sama kamu ya kepengen kembali, tapi sia-sia ya dia perasaannya, karena masih egois pikirannya dia tuh. Dan di sini dia juga merasa dendam ya, karena melihat kamu sudah bisa bangkit, bahkan kamu sudah komitmen melepaskan dia gitu. Dia dendam banget, dendam. Kok kamu lebih sukses dibanding gua, kata dia ya, selama tidak komunikasi. Dan perasaannya dia ke kamu ya menghayal sih, ingin kembali, ingin raih lagi impiannya, ingin raih lagi kesuksesannya, kebersamaannya, tapi semuanya sudah hilang ya. Kenapa? Karena ada perseteruan, karena ada skandal dan membuat perceraian atau perpisahan. Harapan untuk kembali ke kamu ada, dia coba untuk gunakan alam bawah sadar ya, afirmasi atau telepati, ataupun dengan orang pintar juga ya. Kita lihat, adakah dia niat untuk membuka komunikasi ke kamu lagi? Dibayangi orangnya. Sulit ya, sulit. Kalau aku lihat sulit tuh. Kenapa? Karena ada the Ten of Wands and the Hangman.
ya sulit untuk membuka komunikasi lagi dengan kamu tuh sulit. Kenapa? Ya karena tertekan ya, masalah keuangan, ditambah lagi masalah kamu sudah bangkit dari kepurukan kamu. Iya sayang. Terus ini juga dia merasa masih banyak tanggung jawab ya, beban dari perbuatannya dia. Nih tertekan banget sih. Apakah dia ada rencana untuk komunikasi lagi dengan kamu? Masih menggantung ya. Dan dia merasa beban banget kalau dia koneksi lagi dengan kamu. Kenapa? Ya karena dia harus bisa harmoniskan egonya dan harus bisa stabilkan egonya dia gitu. Sedangkan dia nggak bisa seperti itu. Dia terus memakai ego. Dan ini masih terperangkap ya dalam hidupnya yang sulit mencapai kedamaian. Sehingga dia merasa sia-sia setiap apa yang dia lakukan ya, walaupun menggunakan jalan instan, tapi sia-sia ujungnya. Tuh. Dan dia melihat kamu tuh sudah bisa mengacak diri. Kayak diri dia jadinya. Karena kamu sudah take it easy. Dan dia sakit hati ini adalah karma ya. Karma dari tripartinya dia, yang selalu dia jaga, dia doktrin ya, diktator ya, the emperor, three of cups and the wheel of fortune ya. Tuh dari kamu tuh sepasang twin flames ya, sepasang yang sudah menikah ataupun mau menikah. Ternyata ini adalah pembayaran karma dan dia terhianati sendiri, terluka. Ditambah lagi kamu sudah belajar banyak mengaca diri, belajar banyak mencintai diri kamu sendiri, belajar banyak tentang spiritual connection, terutama spiritual twin flames ya. Melalui hal itu sehingga kamu paham gitu ya tentang harus bisa memaafkan dan melepaskan, tapi butuh proses ya, nggak ada yang langsung bisa memaafkan begitu saja ya. Dan aku lihat memang ya dia kehilangan kesabaran ya, karena memang dia kan orangnya nggak sabaran ya dalam mengharmoniskan sesuatu hal gitu. Dan aku lihat memang dia tertekan ya dari apa yang dia tanam, terutama dia bermasalah tentang keuangan, ditambah lagi dia jauh dari Tuhan ya. Dan ya dia terperangkap dalam pembayaran karma, dihantui mimpi buruk tentang pembayaran karma yang masih menggantung dalam hidup dia. Ini bisa 7 tahun, 7 turunan, atau 7 kali ya, 7 kali lipat dari apa yang dia lakukan ke kamu, dia akan rasakan lebih sakit lagi. Dan ya ada kehilangan kebahagiaan ya, karena hubungannya dengan kamu juga ini masih terperangkap lingkaran setan ya. Bisa dengan drugs, kecemburuan, amarah, dendam, emosional, black magic ya. Di sini apa yang harus kamu lakukan dengan energi dia? Apa yang harus kamu lakukan dengan energi dia? Nine of Wands, Five of Wands, lawan ya, lawan secara diam-diam. Jadi jangan nunjukin ya kamu marah, kamu dendam, jangan. Tapi kamu pelajari drama di masa lalu, pelajari cara komunikasi dengan dia, pelajari cara baik sama dia. Jadi benar-benar kamu harus menjaga perjalanan hidup kamu lagi dari drama di masa lalu ya. Three of Cups tentang perselingkuhan. Jadi kayak gini, kamu jangan terlalu umbar kebahagiaan kamu dengan dia ya, dengan orang yang tidak no communication dengan kamu ya. Karena di sini ya kamu coba untuk menerima kenyataan. Kalau aku lihat dari diri kamu ya, di sini sisi kamu coba untuk belajar menerima situasi, menerima kenyataan, walaupun ini merasa sia-sia karena akhirnya kamu kehilangan juga. Tapi kamu coba untuk sibukkan diri dengan pekerjaan ya, dan memikirkan bagaimana bisa membangun kembali harapan hidup kamu ya, bangkit ya, dan bagaimana bisa
mengistirahatkan dari hubungan yang penuh dengan toksik ataupun energi negatif, terutama tentang keuangan dan seksual. Sedangkan kalau dari dia ini ya energinya itu ya dia kan gunakan segala cara agar dia bisa ya memerangi kesulitan itu dengan berselingkuh. Ya. Dan di sini kamu sudah berdamai sih dengan kehidupan kamu sendiri, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan digantungkannya sebuah komunikasi ataupun hubungan ya, kamu sudah damai. Jadi kayak udah terserah lu, dia mau gantung mau enggak bodo amat gitu kan. Kamu yang penting fokus, walaupun terkadang merasa kok gue disia-siain sudah baik kayak gini gitu ya. Tapi kamu coba untuk diem, gak mau utarakan ke dia, kamu silent treatment ya. Dan aku lihat dia coba untuk bisa menjelajah lagi ya. Aku lihat di sini untuk meraih kehidupannya dia yang stuck ini biar ending. Jadi kayak dia kayaknya mau traveling deh. Bisa ke kamu, aku lihat nih, karena ada Three of Cups, bisa union, tapi di sini kamu malah menutup diri untuk union dengan dia karena kamu belajar dari masa lalu, yaitu dramanya itu dikarenakan orang ketiga ya. Aku lihatnya seperti itu. No communication. Jadi ya memang kalian coba untuk menanamkan kehidupan sendiri-sendiri dulu. Aku lihat di sini ya. Kita lihat lagi. No communication. No no communication ya. Kita lihat di sini. So di sini memang tidak ada komunikasi sama sekali ya, kamu dan dia. Walaupun ada tapi kayak silent gitu loh, kayak gak ngomong sama siapa-siapa gitu rasanya. Hening. Tuh meditation ya, hening ya. Hening itu kan kalau orang meditasi itu hening ya. Jadi ya kalian memang tidak ada komunikasi karena kalian coba untuk bisa menyembuhkan diri masing-masing dengan jalan yang berbeda ya, selama tidak komunikasi ini. Dan yang aku lihat memang ini bisa membawa hal positif buat kamu juga ya, buat dia juga. Tapi kalau buat dia mungkin bisa memakan waktu ya, karena kamu juga dalam masih pembenahan ya. Jadi ketika tidak ada communication ini ya, bawalah dirimu dalam perbaikan diri ya, kepada Tuhan ya. Gunakan dengan baik waktumu, bicara banyak dengan Tuhanmu ataupun Allah ya. Ini bisa memberikan suatu pikiran yang positif, suatu hal yang positif, sehingga afirmasi. Kalau dia bisa positif tapi butuh waktu karena dia masih terperangkap dalam devil ya. Ask for help and don't stop. So buat kita semua yang nggak communication, jangan pernah berhenti untuk bertanya, minta pendapat, minta nasihat ya, pertolongan dari orang lain ya. Untuk mencari kebahagiaan itu bukan berarti ya kita tidak perlu orang lain, tapi kebahagiaan itu memang dari kita sendiri. Tapi kita juga harus meminta nasihat, minta bantuan ya. Sekiranya sudah cukup ya udah kita lakukan sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk melawan energi negatif, apalagi dia gunakan pelet, guna-guna, drugs segala macam, itu butuh waktu, proses yang panjang ya. Dan kamu butuh seseorang yang benar-benar bisa ngembimbing kamu pembenahan diri ya. Minimal ya, paling cepat tuh 1 tahun sampai 3 tahun ya, untuk bisa memperbaiki energi kamu kembali agar lebih positif ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Terotema, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.